Ya, selamat sore ya. Kita akan mulai untuk perkuliahan sore ini. Tolong seperti biasa kita buka dulu ininya, videonya, biar bisa saya capture. Bahkan yang sudah hadir, videonya dibuka sebentar. Bisa ini ya, bersuara saya ya? Ya, ya, tolong buka sebentar. Oke, yang lain? Yang lain mana? Baru 4 orang. Ya, oke. Baik, kita akan lanjutkan materinya untuk pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita sudah akan melaksanakan UTS ya. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, saya lanjutkan sedikit. Kemarin kita yang belum kita selesaikan adalah mengenai sistem perpipaan. Sistem perpipaan. Minor losses ya, lanjutan dari minor losses. Kita akan membahas mengenai sistem perpipaan. Oke. Ya. Yang dimaksud sistem perpipaan itu adalah pada umumnya terdiri dari beberapa pipa yang terhubung ya, saling terhubung. Satu dengan yang lain saling terhubung. Terhubungnya bisa secara seri maupun secara paralel. Nah, saat pipa itu terhubung secara seri, ya, maka aliran fluidanya atau flow rate, laju aliran fluidanya yang melalui keseluruhan sistem tersebut itu adalah konstan. Ya. Flow rate-nya atau laju alirannya itu akan selalu konstan kalau pipanya itu adalah seri. Ya. Tidak peduli ada perubahan diameter, membesar, ya, mau ukuran pipanya membesar atau mengecil, itu semua tidak akan berpengaruh terhadap laju aliran fluida dalam pipa tersebut. Jadi konstan. Kemudian total head loss-nya, ya, rugi total, ya, rugi head totalnya itu adalah sama dengan penjumlahan dari head losses atau losses untuk setiap individu pipa dalam sistem. Termasuk di dalamnya adalah minor losses. Jadi misalkan seperti gambar di kanan ini ada pipa dengan ukuran diameter A dan pipa dengan ukuran diameter B, maka di sini total head loss-nya adalah head loss di A sendiri, pipa A, dan ditambahkan dengan head loss di pipa B. Ya. Itu adalah dijumlahkan semua. Termasuk minor losses seperti adanya penyempitan, ya, atau perbesaran, atau ada katup-katup, ya, itu semua termasuk. Nah, kalau Anda menghadapi adanya expansion atau contraction, expansion itu membesar, kalau contraction itu mengecil, ya, pada sambungan, maka itu akan diperhitungkan terhadap pipa yang lebih kecil. Ya. Diperhitungkannya terhadap pipa yang memilikinya diameter pipa yang lebih kecil, karena ekspansi dan kontraksi itu didefinisikan berdasarkan kecepatan rata-rata dari diameter pipa yang lebih kecil. Nah, kita tinjauannya terhadap diameter pipa yang lebih kecil. Ya, kecepatan rata-ratanya ini. Kemudian kalau untuk pipa paralel, ya, ada percabangan, jika suatu sistem perpipaan ada percabangan 2 atau lebih pipa paralel, maka
eh, total flow rate-nya adalah jumlah dari flow rate dari tiap individu pipa. Jadi misalkan di sini ada 2 pipa paralel ya. Ini bercabang di 2 pipa paralel, maka total flow rate-nya ya jumlah flow rate yang di pipa 1 dan ditambahkan jumlah flow rate di pipa 2. Dan di titik di sini di sebelumnya ya, ini adalah sama. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian head loss-nya, rugi-rugi di pipa 1 dan pipa 2 itu adalah sama. Ya, itu tidak mungkin berbeda, jadi head loss-nya itu adalah sama di masing-masing pipa ini, karena delta P, ya, rugi-rugi antara ujung kedua pipa ini, ujung pipa 1 dan pipa 2 itu adalah sama dengan PA dikurangi PB, tekanan di titik A dikurangi tekanan di titik B. Ya. Itu akan menunjukkan bahwa head loss di pipa 1 dan pipa 2 itu adalah sama. Sehingga kalau kita hubungkan dalam persamaan bahwa HL1 itu sama dengan HL2 atau F1 kali L1 per D V1 kuadrat per 2G sama dengan F2, L2 per D2, V2 kuadrat per 2G, dan seterusnya, kita bisa mendapatkan juga dalam persamaan bahwa perbandingan antara V.1 per V.2 adalah seperti ini. Atau perbandingan kecepatan adalah seperti ini. Ya, ini ada beberapa persamaan yang nantinya bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus pipa paralel. Ya. Nah, ini gitu. Nah, sehingga dalam menganalisis jaringan perpipaan, ya, meskipun sistemnya itu sangat kompleks, ya, tapi semuanya tetap berdasar pada 2 prinsip. Ya. Yang pertama adalah konservasi massa atau kekekalan massa di sepanjang sistem harus dipenuhi. Ya, konservasi massanya itu harus terpenuhi. Jadi M.1 harus sama dengan M.2. Ya, di totalnya itu harus terpenuhi. Seperti gambar ini tadi adalah M.A harus sama dengan M.B. Ya, atau V.A adalah sama dengan V.B. Itu konservasi massanya. Ya. Kemudian pressure drop atau sama saja dengan head loss-nya, ya, pressure drop atau head loss-nya antara 2 persimpangan ini harus sama, ya, untuk seluruh jalur atau seluruh cabang antara 2 persimpangan tersebut. Ya, jadi misalkan tadi kan hanya 2. Nah, ini sekarang kalau persimpangannya ada, misalkan, ya saya buat ini misalkan, ya, cabang ke sana, kemudian cabang ke sana, ya, seperti ini. Ini A, ini B, ini 1, 2, 3, 4, ya. Maka HL1 adalah sama dengan HL2 sama dengan HL3 sama dengan HL4, ya. Dan ini adalah sama dengan PA minus PB. Ya, seperti ini. Ya. Tidak sama dalam satuan, ya, ini bisa dikatakan adalah sama dengan HL rugi-rugi yang dari titik A sampai ke titik B atau pressure drop-nya. Ya, prinsipnya itu yang terjadi. Kita ke contoh. Ya, nanti soalnya variasinya itu sebenarnya sangat banyak. Jadi saran saya Anda perbanyak melihat contoh-contoh soal yang ada di buku karena variasinya bisa sangat banyak. Contoh pertama, misalkan di sini ada 2 buah reservoir yang terhubung dengan pipa. Nah, pipanya adalah pipa seri, ya, tidak ada percabangan paralelnya. Ya, di sini tangki 1, Z1-nya tidak diketahui. Ya. Dia terhubung dengan permukaan luar. Ya, permukaan atasnya ini terhubung dengan udara luar. Tangki 2 juga reservoir 2 ini permukaannya juga terhubung dengan udara luar.
Kemudian di sini terhubung dengan pipa, ya, dengan pipa di mana di sini ada beberapa fitting yang terpasang pada pipa. Ya. Diameter pipanya adalah konstan, yaitu diameternya 5 cm. Bahan pipanya diketahui adalah besi tuang. Ya. Kemudian laju aliran fluidanya itu adalah 6 liter per detik. Ya. Ada tambahan keterangan lain, misalkan ini di shaft entrance, ya, keluaran dari reservoir 1 itu adalah bersudut tajam, sehingga nilai KL-nya adalah 0,5. Kemudian ada elbow dengan model flange, dipasangkan dengan model flange, dengan nilai KL-nya adalah 0,3, sama, ada 2 elbow yang terpasang, KL-nya 0,3 semua. Kemudian ada gate valve, ya, gate valve dengan posisi fully open, terbuka sepenuhnya, dengan nilai KL-nya adalah 0,2. Dan ada exit, ya, dari pipa masuk ke reservoir, nilai KL-nya adalah 1,06. Panjang pipanya kalau dilihat dari sini gambar, jarak antara dua reservoir adalah 80 meter. Kemudian ada jarak tegak ini, ya, pipa bagian atas dan bawah sebesar 9 meter, sehingga panjang total pipanya adalah L pipanya, L-nya adalah sama dengan 89 meter. Ya, panjang pipanya. Nah, di sini dengan diketahui bahwa atau yang diharapkan di sini laju aliran fluidanya, ya, laju aliran airnya, di sini adalah fluidanya adalah air dengan temperatur 10 derajat Celcius. Laju alirannya adalah 6 liter per detik. Ya. Karena laju alirannya, agar tercapai laju alirannya itu 6 liter per detik, Anda diminta untuk mencari berapa elevasi di tangki 1. Ya, agar bisa tercapai laju aliran sebesar 6 liter per detik. Ya. Persoalannya itu. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, yang pertama kali kita seperti biasa, kita tuliskan dulu, ya, urutan pengerjaannya, asumsinya apa di sini. Ya. Asumsinya apa saja yang diambil. Jadi misalnya di sini asumsinya adalah aliran adalah steady dan incompressible. Kemudian elevasi atau ketinggian dari permukaan itu dianggap konstan, tetap konstan. Tidak ada perubahan elevasi, konstan. Yang ketiga, tidak ada pompa dan tidak ada turbin yang terpasang pada jalur pipa. Ya. Propertiesnya kita bisa cari dari data di tabel. Density, dynamic viscosity-nya dari air temperatur 10 derajat adalah Rho-nya adalah 999,7 kg per meter kubik. Mu-nya adalah 1,307 kali 10 pangkat min 3 kg meter detik. Kekasaran permukaan pada pipa besi tuang adalah epsilon-nya adalah 0,00026 meter. Ya. Ini tadi datanya adalah panjang pipa total 89 meter, nilai KL-nya ada 0,5, 2 kali 0,3 karena ada 2 elbow, 1 gate valve 0,2, dan pada exit-nya adalah 1,06. Nah, kemudian kita memilih yang kita analisis adalah 2 titik ini, titik 1 dan titik 2. Titik 2 ini. Nah, kita mengambil kalau seperti ini, kita bisa mendapatkan untuk penyederhanaan persamaan nantinya, bahwa pada kondisi 1 dan 2, ya, kondisi titik 1 dan 2, ya, 1 dan 2 ini, karena posisinya terbuka, ya, terbuka terhadap luar, maka kita bisa memperoleh bahwa P1 adalah sama dengan P2. Ya. Kemudian hal yang kedua yang bisa dipastikan, kita anggap bahwa asumsikan bahwa reservoirnya ini diameternya besar. Ukurannya sangat besar diameternya. Sehingga dan tadi dikatakan bahwa ketinggian permukaannya dianggap
konstan. Ya, karena ukurannya yang sangat besar, maka kita bisa mengatakan ketinggiannya itu bisa diasumsikan konstan, atau dengan kata lain, kecepatan fluida di sini misalkan katakanlah harusnya ada kecepatan penurunan ini, ada V1, dan di sini ada V2. Ini kita bisa asumsikan bahwa V1 adalah sama dengan 0 dan V2 juga sama dengan 0. Ini biasa asumsi yang kedua ini adalah dipakai untuk reservoir dengan ukuran yang besar, di mana ketinggian permukaannya dianggap sebagai konstan. Ya, sehingga V1-nya 0, V2-nya 0. Tekanan ini adalah sama karena ini sama-sama terbuka di udara luar, di mana ini sama dengan P atmosfer. Ya, P1 sama dengan P2 sama dengan P atmosfer karena permukaan tangki ini terbuka. Ya. Nah, kalau kita susun persamaannya, yaitu adalah bahwa P1 per Rho G plus alfa 1 V1 kuadrat per 2G plus Z1, ya, ini adalah faktor koreksi energi kinetik ya, alfa 1, kemudian sama dengan P2 per Rho G plus alfa 2 V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus HL. Ya. Jadi persamaan ini bukan persamaan Bernoulli lagi ya. Kalau Bernoulli kan kita tidak ada komponen alfa 1, tidak ada komponen HL. Ya, alfa 1, alfa 2, dan HL tidak ada kalau Bernoulli. Ya, ini sudah persamaan energinya. Ya, ini dalam bentuk persamaan energi. P1 per G plus alfa 1 Z1 kuadrat per 2G plus Z1 sama dengan P2 per G plus alfa 2 P2 kuadrat per 2G plus Z2 plus HL. HL ini adalah rugi-rugi pada aliran fluida yang melintasi pipa. Ya. Kemudian dengan asumsi yang kita dapatkan tadi, bahwa atau kondisi syarat batas yang kita tetapkan tadi, bahwa nilai P1 dan P2 adalah sama, fluidanya sama, sehingga Rho dan G-nya juga sama, ya, fluidanya tetap dan ketinggiannya tidak beda jauh, Rho G-nya dianggap konstan juga, maka ini sama, ya, P1 per G akan sama dengan P2 per G, sehingga ini bisa dihilangkan. Kondisi batas yang kedua adalah V1-nya sama dengan 0. Sehingga V1 kuadrat adalah 0, sehingga suku yang ini juga hilang. Di sisi kanan, ruas kanan, V2-nya juga sama dengan 0, sehingga suku yang di sini juga akan sama dengan 0, dihilangkan. Sehingga persamaannya menjadi jauh lebih sederhana, bahwa nilai Z1 ini adalah sama dengan Z2 ditambah dengan HL. Ya, Z1 ketinggian level permukaan air dalam reservoir 1 adalah sama dengan tinggi permukaan air pada reservoir 2 ditambahkan dengan head loss-nya atau rugi-ruginya. Head loss sendiri ini adalah berupa head loss total, ini adalah penjumlahan dari head loss mayor ya, ditambah dengan head loss minor. Ya, atau sama dengan FL per D, ini yang mayor, ya, FL per D kali V kuadrat per 2G ini adalah head loss mayor, dan head loss minornya adalah sigma KL kali V kuadrat per 2G. Kita hitung dulu kecepatan aliran fluida dalam pipa dan Reynolds number-nya. Karena dianggap konstan, ya, piping sistemnya ini dianggap diameternya konstan, maka kita bisa dengan mudah mencari kecepatan rata-rata aliran air dalam pipa. Di mana V-nya adalah V dot, V dot-nya tadi adalah 6 liter per detik, ya, V dot-nya, flow rate-nya yang kita inginkan 6 liter per detik, atau 0,006 meter kubik per sekon, dibagi dengan luas penampang atau cross section dari pipanya. Itu Pi kali 0,05 meter kuadrat per 4. Hasilnya adalah 3,06 meter per detik. Kita hitung Reynolds number-nya. Reynolds number-nya adalah Rho Vd per mu. Hasilnya adalah 117.000. Di mana ini lebih besar dari 4.000 ya, sehingga alirannya adalah turbulen. Ini kita pastikan dulu alirannya turbulen atau laminar. Ya, karena Reynolds number-nya lebih dari 4.000, alirannya adalah turbulen. Kemudian
Dari material pipa yaitu adalah besi tuang dan kita bisa memperoleh nilai kekasaran permukaannya ya dari data. Nilai kekasaran permukaannya epsilonnya adalah 0,0026 meter dibagi dengan diameter pipa 0,05 ya. Sehingga kekasaran relatifnya adalah 0,0052. Friction factor nilai F-nya ya, F bisa diperoleh dari persamaan Colebrook ya, Colebrook atau dengan menggunakan Moody chart atau Moody diagram. Nah, kalau kita menggunakan Colebrook secara langsung, berarti kan Anda pakai iterasi, ya, Anda masukkan dalam persamaan ini Colebrook. Ya, sehingga akan diperoleh nilai F-nya adalah sebesar 0,0315. Tapi kita tahu bahwa untuk memudahkan Anda menggunakan Colebrook, Anda bisa mencari nilai F awal, ya, inisial F-nya atau nilai F awalnya dengan menggunakan persamaannya punya SE Halan. Ya, punya SE Halan. Itu bisa dipakai. Ya. Kalau Anda juga bisa menggunakan langsung. Kalau SE Halan kan yang diketahui adalah nilai apa? Kalau SE Halan adalah untuk mencari nilai F ya. Nah, kalau yang satu lagi punya Swami Jain ya, Swami dan Jain ya, ingat yang Swami dan Jain itu adalah untuk mencari langsung nilai HL. Ya, ini seperti tipe soal yang pertama ya, tipe kasus yang model pertama mencari head loss. Itu pakai persamaannya Swami dan Jain. Nah, kalau di sini menggunakan Colebrook. Nah, Colebrook itu bisa dibantu diselesaikan dengan menggunakan SE Halan dulu sebagai pemilihan nilai F yang pertama, kemudian dilakukan iterasi sampai di persamaannya menjadi konvergen. Ya. Kemudian jumlah dari loss coefficient, ya koefisien lossesnya, loss coefficient K, ya loss coefficient ini adalah K, itu adalah sigma K adalah bagian entrance, 2 buah elbow, 1 buah katup, dan 1 buah exit. Jumlahnya adalah 0,5 plus 2 kali 0,3 plus 0,2 plus 1,06. 2,3. Sehingga total head loss-nya, ya. Oh, sorry, tadi yang Swami Jain ini bukan HL yang ini ya. HL-nya adalah HL mayor ya. Kalau Swami Jain ini adalah untuk mencari HL mayor saja. Ya, HL mayor. Bukan termasuk HL minor, jangan salah ya. Kalau persamaan di sini kan HL-nya sudah mana? Yang di sini ini kan HL total, ya, di mana terdiri dari HL mayor dan minor. Sehingga kalau Anda pakai Jain, Anda baru mendapatkan nilai HL yang FL per D kali V kuadrat per 2G. Ya, sigma KL kali V kuadrat per 2G harus dihitung terpisah. Yaitu kalau Anda pakai Swami Jain. Hasilnya ini adalah 27,9 meter. Sehingga kita mendapatkan bahwa set 1 yang dicari, set 2 tadi sudah diketahui, yaitu 4 meter. HL-nya head loss totalnya 27,9, hasilnya adalah 31,9 meter. Ya, ini adalah ketinggian permukaan air di reservoir 1 agar laju aliran air melintasi pipa adalah sebesar 6 liter per detik. Ya. Oke. Model sistem perpipaan yang berikutnya adalah bila dalam sistem perpipaan tersebut terpasang pompa dan turbin. Ada pompa dan ada turbin yang terpasang pada sistem perpipaan. Nah, persamaan energinya dalam bentuk basis massa, ya, unit massa, jadi maksudnya persatuan massa, persamaan energi persatuan massa, bisa dituliskan seperti berikut ini. V1 per Rho plus alfa 1, V1 kuadrat per 2, plus GZ1, plus W pump O. O ini adalah useful, jadi energi pompa yang berguna. Ya.
sama dengan P2 per rho plus alfa 2 V2 kuadrat per 2 plus GZ2 plus V turbin E. E itu adalah yang dimanfaatkan, ya, plus GHL. Ya. Jadi ada W pump useful, yang ini adalah yang dibutuhkan atau digunakan. Ini adalah apa namanya, energi ya, energi pompa yang dibutuhkan. Ini adalah energi yang digunakan ya oleh turbin, yang dipakai oleh turbin. Kita juga bisa menyatakan persamaannya dalam bentuk head. Dalam bentuk head, persamaannya adalah ini. Ini mungkin lebih sering dipakai adalah dalam bentuk persamaan seperti ini, ya, yaitu dalam bentuk head pompa dan head turbin. Ya. Tapi kita harus tetap mengenal variasinya ya. Jadi kalau mau dicari yang tergantung kita mau butuhkan itu ada informasinya. Nah, jadi ada U itu adalah useful dan E-nya adalah extracted. Ya. Jadi H pompa, head pompa useful yang digunakan itu adalah sama dengan energi pompa dibagi dengan G. Useful pump head delivered to the fluid. Artinya ini kan pompa ini kan memberikan energi tambahan pada fluida, ya, pada fluida ya, untuk menambah head dari fluida tersebut. Sedangkan turbin ini adalah mengambil head atau mengurangi head dari fluida. Sehingga kalau ini kita pindahkan, turbin ini kita pindahkan ke kiri, ini adalah nilainya menjadi negatif. Ya, karena H pompa itu kan menambah energi fluida, turbin itu mengurangi energi fluida. Ya. Alfanya faktor koreksi energi kinetik ya, di mana nilainya mendekati 1 untuk aliran yang turbulen. Sehingga seringkali bisa untuk aliran turbulen seringkali kecuali dinyatakan berbeda, untuk aliran turbulen seringkali diambil nilai alfanya adalah sama dengan 1. Contoh suatu case ya, suatu kasus di sini ada 2 reservoir di mana reservoir 1 posisinya adalah di bawah reservoir 2. Ya. Karena kita hendak mengalirkan fluida dari tangki 1 atau reservoir 1 ke reservoir 2, maka kita butuh bantuan pompa ya, agar bisa mengatasi head ya, perbedaan head baik ke head ketinggian maupun head loss ya, rugi aliran. Dalam kasus seperti ini seperti biasa, Anda lihat ini terbuka ya, maka nilai P1-nya akan sama dengan nilai P2 dan ukurannya ini besar. Jadi misalkan yang bawah itu adalah sebuah danau ya, yang atas itu adalah kolam renang misalkan yang besar gitu ya. Atau tangki yang sangat besar, maka V1 adalah sama dengan 0, V2 juga sama dengan 0. Persamaan energinya P1 per G plus alfa 1 V1 kuadrat per 2G Z1 H pump U ya, head pemompaan ya, untuk mengangkat dari reservoir bawah ke atas adalah sama dengan P2 per G plus alfa 2 V2 kuadrat per 2G plus Z2 plus H turbin plus HL. Ini tetap dituliskan di awal ada H pump dituliskan ya, ada ini. Nah, karena tidak ada, misalkan di sini tidak ada turbin yang terpasang, maka H turbinnya adalah 0. Head loss tetap ada. Sehingga ini P1 sama dengan P2, rho G-nya sama, ini hilang. P1-nya 0, P2-nya 0, ya. Sehingga persamaannya tinggal H pemompaan atau head yang dibutuhkan oleh pompa untuk memompa aliran memompa air dari reservoir bawah ke reservoir atas adalah sama dengan beda ketinggian Z2 dan Z1 ditambah dengan rugi-rugi aliran aliran fluida dalam pipanya. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapatkan useful pump head-nya, ya, head pompaan yang berguna ya, atau yang dibutuhkan, maka
daya mekanik atau mechanical power yang dibutuhkan untuk dibutuhkan oleh pompa untuk mengirim fluida dan juga daya listrik yang dibutuhkan oleh motor itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Yaitu kalau kita hanya menghitung daya pada poros, ya. Jadi misalkan ini ada pompa gitu ya, ada sebuah pompa, ya, pompa sentrifugal misalkan seperti ini. Ya, ini adalah misalkan di sini airnya masuk dari sini ya, atau water masuk sini. Ya. Kemudian kan ini diputar, nah ini ada poros misalkan, ya. Nah ini adalah daya porosnya. Ini kan ke sana adalah head pump-nya, ya, head pump, kebutuhan head pump useful-nya dan berapa flow rate yang harus dipenuhi. Ya. Nah ini adalah mechanical power. Kalau kita hanya bicara sampai di porosnya ini toh shaft, ya. Mechanical power yang dibutuhkan W dot W itu kan energi ya. Kalau Anda menuliskan W ini kan berarti kan energi. Nah, energi berarti satuannya dalam joule. Kalau Anda tulis W dot ya, nanti dia sudah menjadi ini kan per massa ya, per massa per detik ya, per waktu nanti ini akan menjadi watt nanti. Per detik dia menjadi watt. Ya, joule per detik. Ini adalah persamaannya watt atau joule per detik, sorry. Joule per detik. Rho kali V dot adalah laju aliran fluidanya, G kali H pump U-nya dibagi, ini adalah efisiensi pompa. Eta pump, ya, ini adalah efisiensi dari pompanya. Efisiensi pompa. Nah, kalau kita mau meninjau bahwa biasanya ini digerakkan oleh motor listrik misalkan, maka rangkaiannya menjadi ada tambahan. Ya, ini rangkaian tadi sama. Ya. Ini adalah water, air yang masuk misalkan. Kemudian di sini adalah poros. Poros ini terhubung dengan kopling. Kopling ini terhubung dengan motor listrik. Ini pompa. Ini adalah motor listrik. Ya, motor penggerak, ini pompanya. Ini adalah, nah ini ada head dan ada head pump U dan ada V dot. Nah kalau seperti ini kalau ini tadi efisiensi pompa saja pembaginya, efisiensi dari pompanya. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah rangkaian efisiensi dari pompa sampai motornya ini. Ya, efisiensinya ini sudah dalam satu rangkaian. Ya, yang atasnya. Jadi kalau nanti dalam persoalan, misalkan diminta mencari daya mekaniknya saja atau mechanical power-nya saja, berarti tinjauannya hanya sampai ke porosnya ini. Berarti harus diketahui efisiensi pompanya itu berapa. Sedangkan kalau yang diminta mencari daya elektriknya, berarti di sini harus efisiensinya sudah melibatkan efisiensi motor sekaligus pompanya. Ya, bedanya hanya di situ. Satuannya sama ya, sama-sama watt ya. Satuan daya. Watt ini tapi ini mekanik, ini adalah watt elektrik. Ya. Oke. Example yang berikutnya, contoh berikutnya saya minta baca bukunya langsung aja. Ya, ini ada satu contoh yang bisa Anda pelajari, cukup menarik. Itu di bukunya Munson ya, bukunya Munson et al. Anda bisa lihat bahwa di sini fluidanya adalah udara. Ini kasusnya adalah pada closed circuit wind tunnel, ya, wind tunnel pada sirkuit tertutup ya, pada
tidak open wind tunnel, tapi ini adalah pada sirkuit tertutup seperti pada gambar ini. Ya, udaranya diputar. Ya. Nah, di sini kalau saya tinjau saja untuk persamaan energinya, ya, ini ditulisnya adalah jangan bingung ya kalau ini wah ini kok gamma beda lagi. Sama saja ya, gamma itu kan sama dengan rho kali G. Ya, jadi kadang-kadang ada buku yang memilih menuliskan sebagai P1 per gamma seperti bukunya Munson, ada yang memilih menuliskan sebagai P1 per rho G, sama saja ya. Rho G ini juga seperti yang tadi contohnya. Nah, seperti ini kasusnya kita meninjaunya itu dari berbagai bisa menjadi ada dua tinjauan. Yang pertama ini adalah kita meninjau dari titik satu, ya, titik satu di sini ke titik 9 ini. Ya. Tetapi tinjauannya adalah begini, ya, melintasinya melingkar ke sini. Ya. Jadi antara membandingkan titik 1 dan titik 9. Ya. Nah, asumsinya pada titik 1 dan 9 ini, ya, ini adalah tekanannya jelas berbeda. P1 dan P9 jelas beda tekan, ada beda tekan. Karena ini kan ada blower atau ada fan. Ya. Fan ini akan memberikan tekanan ke arah kiri. Yang sama adalah kecepatan di 1 dan di 9. Nah, di sini ada fluida yang bergerak, dianggap di sini diasumsikan kecepatan fluida di titik 9 dan titik 1 adalah sama. Kemudian yang sama lagi adalah levelnya, ketinggiannya. Z1 dan Z9 adalah sama. Sehingga ini hilang, ini sama, hingga hilang. Ya, V1 sama dengan V9 dalam hal ini. Bukan V1 sama dengan 0, V2 sama V9 sama dengan 0, bukan ya. Tapi di sini catatannya adalah V9 sama dengan V1 dan Z9 sama dengan Z1. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih simpel, P1 per gamma atau P1 per G dikurangi P9 per G adalah sama dengan HL1 sampai 9. HL1 sampai 9 ini adalah rugi-rugi melingkar ini. Ya, rugi-rugi pada berkeliling dari wind tunnel-nya itu. Melintasi itu. Kita bisa, ini persamaan yang kedua, ini sebenarnya bahwa hampir sama, ya, atau pada prinsipnya sama sebenarnya dengan yang pertama. Jadi ini pendekatan pertama, ini adalah pendekatan kedua. Ya, pendekatan pertama tadi kita meninjau rugi-ruginya keliling ini ya, melingkar ke sana. Ini adalah HL1 sampai 9. Losses dari 1 sampai 9. Pendekatan kedua yaitu adalah melintasi langsung dari 9 ke 1. Nah, sini toh. V9 per gamma plus V9 kuadrat per 2G plus V9 plus HP. HP ini adalah head dari ini. Head dari fan-nya ini. Head dari fan-nya adalah P1 per gamma plus V1 kuadrat per 2G plus Z1. Kembali lagi seperti tadi, ini hilang komponen ini. Karena V-nya sama, Z9 dan Z1 juga hilang karena harganya sama. Sehingga HP ini adalah sama dengan P1 min P9 per gamma. Atau ini adalah sama dengan HL1 sampai 9. Ini kalau saya teruskan kan sama dengan P1 minus P9 per gamma. Ya. Jadi sama saja HP itu adalah head atau daya atau ini dalam hal ini masih bentuk head ya, head yang dibutuhkan oleh fan agar fluida atau udara ini bisa mengalir mengelilingi wind tunnel.
Kalau pendekatan yang pertama, HL1 sama 9 ini adalah rugi-rugi udara yang melintasi dari titik 1 sampai titik 9, lingkari lintasan. Ya. Artinya kan head dari fan ini harus memenuhi atau harus bisa mengatasi flash losses dari titik 1 sampai 9. Nah, itu jelasannya begitu. Contoh yang lain, silakan Anda nanti yang penting itu adalah Anda bisa menuliskan, Anda harus menuliskan governing equation-nya ya dulu ya, atau persamaan aturnya atau persamaan energinya. Misalkan seperti kasus ini ada perpipaan ya, di sini Anda bisa melihat panjangnya total berapa. Ini kan ada nih ya, 15 tambah 10 tambah 5 tambah 10 tambah 20. Ya, ini panjang totalnya, L-nya. Ya. Kemudian ada fitting, ada elbow, ya. Nanti bisa dilihat kalau elbow ulir threaded, ya, berulir 90 derajat. Nah, ini nilai K-nya berapa? Ya. Kemudian glove valve, ya, ini nilai K-nya berapa? Glove valve dalam kondisi wide open, terbuka penuh. Ya. Kemudian di sini ada perubahan diameter ya. Ini Anda perubahan diameter dari 0,75 keluar di keran ini adalah 0,5 misalkan. Ya. Di sini sudah ada rugi-rugi, kerannya adalah di sini. Nah, nanti tinggal dilihat detailnya persamaannya. Nah, yang penting adalah misalkan ini ya persamaannya kita bisa lihat. Governing equation untuk 3 kasus adalah energy equation ya. Di sini adalah P1 per gamma plus alpha 1 V1 kuadrat. Ini persamaan umumnya ini plus head losses, tidak ada pompa dan tidak ada turbin. Jadi hanya persamaan umumnya adalah itu. Ya. Kalau dilihat kemudian, yang harus Anda cermati, bagaimana kita menyederhanakannya. Ya. Dalam hal menyederhanakannya, ini adalah P1 dan P2 ini bisa Anda sederhanakan. Ya. P2 ini kan terhubung dengan atmosfer. Ini adalah P2 ini adalah sama dengan P atmosfer. Ya. P2 adalah P atmosfer, sedangkan P1 adalah tekanan dalam pipa. Nah, dalam kasus seperti ini, yang P atmosfer ini, ya kita meninjaunya sebagai, kalau kita meninjau dalam bentuk tekanan gauge-nya, ya, tekanan tekanan ya gauge-nya ya, itu P2-nya adalah sama dengan 0. Ya. Kalau Anda pakai pressure gauge ya, kalau kita menggunakan alat ukur tekanan dan ini adalah yang kita ukur adalah gauge pressure-nya, maka P2 karena dia terhubung dengan tekanan atmosfer itu adalah sama dengan 0. Ya. P1 ini nilainya kan di atas tekanan atmosfer. Ya. Sehingga di sini untuk menyederhanakan ini adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian alfa 1, alfa 2 ini bisa kita ambil, alfa 1 adalah sama dengan alfa 2, ini adalah sama dengan 1. Sehingga persamaannya tinggal ya, gamma Z2, ini kan kita pindahkan gamanya ke sana, gamma Z2 plus setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Ya. Ini kan G ya, 2G kali gamma, kan tinggal rho. Ya. Ini plus gamma HL. Ya. Jadi kuncinya itu adalah penyederhanaan seperti ini. Ya. Kalau aliran dalam pipa ada satu terbuka seperti ini, ya, maka Anda bisa dinolkan. Itu P atmosfer. Ya. Itu. Nah, ini variasinya sama saja.
Ini yang kompleks sebenarnya ini ya, contoh yang terakhir di slide ya. Ini dari buku Munson. Ini untuk penyelesaiannya cukup kompleks, tapi saya minta Anda pelajari sendiri. Sudah ada penjelasannya di contoh. Ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Baik, saya rasa itu untuk materi terakhir, yaitu adalah sistem perpipaan. Untuk materi terakhir dari sebelum UTS ya, bahan untuk sebelum UTS. Ada pertanyaan? Berarti nanti materi ujiannya UTS-nya adalah mulai dari Buckingham P teorema ya atau similaritas sampai ke sistem perpipaan. Ya, mungkin tidak akan berarti semuanya akan dikeluarkan ya nggak mungkin ya, nanti waktunya kan terlalu panjang. Ya, nanti soalnya apa yang keluar ya tergantung dari nanti dari tim kelas paralel yang untuk kelas mekanika fluida saya bicarakan dengan dosen pengampu yang lainnya untuk masalah materi yang kan atau ujiannya soalnya apa itu ya nanti kan dibicarakan saya dengan dosen pengampu lain. Tapi yang harus dipelajari adalah tetap dari awal sampai terakhir adalah sistem perpipaan. Anda pelajari contoh-contoh soal yang di buku ya, itu dipelajari bagaimana mengambil penyelesaiannya, asumsinya, itu yang penting di situ. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti Anda bisa langsung mengerjakan tugas ya. Saya memberikan tugas di Google Classroom. Nah, tadi kan saya set jamnya itu mulai jam 5, tapi akan saya geser maju. Jadi mulai Anda bisa mengerjakan tugas nanti di 4.30 ya. 4.30 Anda bisa buka di Google Classroom. Nanti waktu pengerjaannya adalah saya beri 1 jam lah, 1 jam lebih sedikit mungkin. Nanti dilihat ya. Anda kerjakan ya. Soalnya adalah latihan untuk Anda menghitung pressure drop atau menghitung head loss. Nah, di situ saya minta Anda menggunakan 2 metode ya untuk mencari. Yang pertama, Anda menghitung head loss-nya berdasarkan SE Halan ya. Anda menggunakan SE Halan, saya tidak meminta Anda mencari dengan menggunakan Colbrooks ya, tapi Anda pakai SE Halan aja. Jadi saya pakai SE Halan dan ketemu nilai F-nya, kemudian Anda cari head loss-nya. Kemudian yang satu lagi adalah menghitung head loss-nya dengan menggunakan Swami Jain, ya Swami dan Jain. Yang persamaan pertama Swami dan Jain kan untuk menghitung head loss-nya. Nah, kemudian di situ Anda bandingkan nilainya, ya sama atau tidak, bedanya Anda analisis ya bedanya berapa persen ya perbedaan nilainya antara Swami Jain dan menggunakan SE Halan. Harusnya yang komplit harusnya satu lagi adalah dihitung dengan Colebrook ya, karena Colebrook itu adalah yang paling presisi harusnya, tapi nggak usah lah. Tapi kalau Anda mau mengetahui seberapa presisi metode dengan menggunakan SE Halan dan menggunakan Swami Jain, seharusnya dibandingkan dengan Colebrook ya. Anda iterasi dengan menggunakan Colebrook sampai ketemu nilai yang konvergen ya, yang paling presisi. Itu nanti sebenarnya bisa dilihat berapa persen ke tingkat ketelitiannya. Tapi ini tidak perlu. Ya, cukup Anda hitung pakai SE Halan, berdasarkan SE Halan, dan satu lagi berdasarkan Swami dan Jain. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Saya tetap membuka kalau Anda ada pertanyaan, ada masalah di dalam belajar, Anda bisa tanyakan di ini ya, di WA Group atau di Google Classroom. Oke. Saya rasa itu yang saya sampaikan sore ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan di jadwal ujiannya. Ya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima Yuk, kasih. Pak. ya. Sorry, Terima kasih, untuk Pak. kelas B
hari ini presensinya tidak perlu karena nanti bisa diwakili pengumpulan tugasnya ya. Terima kasih.